Setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad memulai babak baru dalam dakwahnya yang penuh dengan strategi dan kebijaksanaan, di mana pada waktu itu ada beberapa langkah-langkah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, dan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi, di mana kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapatkan perlindungan dari penduduk Madinah yang Muslim, di mana dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Waktu itu hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah karena masyarakat Madinah, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj, yang mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang di Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru, di mana prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sal dan Suhail, dan tanah tersebut dibeli oleh Nabi Muhammad SAW untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal beliau. Masjid ini memiliki fungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid, di mana keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Waktu itu langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan kaum muslimin di Madinah, di mana dengan persaudaraan ini Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama, yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Waktu itu Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara atas iman, yang merupakan hal yang asasi untuk membangun umat yang kuat, di mana dengan persaudaraan ini umat akan bersatu dan tidak akan mudah tercerai-berai, dan jika umat ini bersatu, niscaya umat ini akan menjadi lebih kuat. Di mana langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansar. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini membuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansar, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Di mana undang-undang ini dikenal dengan Piagam Madinah, di mana piagam ini merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslim, dan piagam ini membuat posisi Nabi Muhammad semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, maka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad, di mana kondisi ini menunjukkan beliau menjadi pemimpin tertinggi di kota Madinah dan berhak membuat peraturan baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara. Waktu itu beberapa suku dari kaum Yahudi menerima dengan baik piagam Madinah, akan tetapi ada beberapa yang lainnya menolak. Di antara suku Yahudi yang menolak adalah berasal dari Bani Nadir, Quraiza, dan Kainuka. Bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum Quraisy Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya persekutuan mereka dengan kafir Quraisy menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah, sehingga pada waktu itu tidak ada lagi masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah.
Waktu itu dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah tidak hanya berfokus pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang adil, damai, dan bersatu, di mana melalui kebijaksanaan dan kepemimpinannya Nabi Muhammad berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk komunitas muslim yang terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia.